nih. Sebelumnya, bagaimana nih kabar para peserta webinar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Ini ada pada hari ini kita akan melihat agenda kita ya untuk webinar kali ini. Mungkin bisa untuk sesi agenda pertama, kita akan mengundang Kak Raymond Wangsa Putra sebagai Gold Microsoft Learn Student Ambassador untuk menyampaikan pemaparan materi berjudul Antara MLSA dan Kuliah. Kemudian, di sesi kedua akan kita dengar dari Kak Syagi Arsyad selaku Microsoft MVP. Wah, menarik banget kan pada webinar event hari ini. Untuk itu, simak terus webinar hari ini karena akan ada inspirasi menarik dari webinar MLSA hari ini. Setelah pembagian materi, akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya selaku moderator pada acara webinar siang ini. Jadi, silakan ajukan pertanyaan kalian melalui Slido yang sudah kami sediakan. Untuk linknya akan kami kirimkan melalui chat. Setelah itu kita akan melakukan activity berupa quiz session. Wah, pasti seru sekali ya. Oh ya, rekan-rekan jangan lupa follow akun Instagram kita di @mlsa.id untuk melihat konten-konten pembelajaran dan update terbaru seputar event yang diadakan MLSA. Kami juga ada link in page di Microsoft Learn Student Ambassador Indonesia. Jadi jangan lupa untuk follow page LinkedIn kami. Oke, baik. Saat ini adalah waktunya untuk memulai acara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Kak Raymond Wangsa Putra. Kak Raymond Wangsa Putra ini telah bergabung dengan Microsoft MLSA sejak 2022. Satu-satunya Gold MLSA di Indonesia. Memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam pemrograman. Sedang melanjutkan studi S2 di Taiwan National Cheng Kung University dengan konsentrasi NLP. Hari ini Kak Raymond akan membawakan materi berjudul Antara MLSA dan Kuliah. Kita sambut speaker kita hari ini. Selamat pagi Kak Raymond. Gimana Kak Raymond? Apa sudah ada di room kita? Halo, halo. Halo, Halo, Gi. ya gimana? Ya, Oke. Gimana pagi kabarnya Kak semua. Raymond hari ini? Baik, baik. Cerah sekali Kamu nih gimana, Gi? dari auranya, aura positif ya untuk hari ini membawakan webinar kali ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk dengan materi dari speaker kita. Kak Raymond dipersilakan waktunya untuk memberikan pemaparan. Oke, kayak salah antar. Dan oke, ntar aku share screen dulu. Please. Oke, bentar di load presentation-nya. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, ini udah nampak ya slide-nya ya? Ini ada kuliah dan MLSA. Nampak. Oke, sip. Selamat pagi semua. Perkenalkan aku Raymond, aku Gold Microsoft Learn Student Ambassador. Dan aku sekarang sedang menempuh studi masterku di National Cheng Kung University di Taiwan. Seperti yang sudah dibilang tadi, aku konsentrasinya di Natural Language Processing. Nah, mungkin langsung aja. Mungkin teman-teman bertanya kan, apa itu sih MLSA gitu kan? Di MLSA itu adalah Microsoft Learn Student Ambassador, adalah komunitas mahasiswa global yang didukung oleh Microsoft. Nah, dulu sebelum zamannya COVID tahun 2020, itu namanya tuh MSP, Microsoft Student Partner. Kalau teman-teman suatu hari nanti udah kerja dan stumbled mungkin ketemu sama beberapa senior yang pernah mention mereka jadi part of Microsoft Student Partner. Nah, kita basically itu younger brother-nya mereka. Microsoft Student Partner itu transform jadi MLSA, kalau nggak salah itu sejak eranya COVID dan become global community gitu. Nah, tujuannya apa sih Microsoft ngadain program seperti ini? Microsoft itu ngadain program seperti ini tuh sebenarnya ada beberapa manfaat dan ada beberapa tujuan dari mereka, dan dari kita sendiri pun ada tujuan ataupun ada
manfaat kalau kita bergabung dalam itu. Yang pertama kita lihat itu adalah memberikan dukungan untuk berkembang sebagai pelajar maupun tech talent. Setiap company itu biasanya punya corporate social responsibility. Nah, ini salah satu bentuk corporate social responsibility-nya dari Microsoft, di mana mereka support para pelajar, terutama yang talented, yang punya talent tapi kurang resource gitu kan, yang pengen berkarya tapi mungkin terkendala beberapa hal. Mungkin teman-teman kalau misalkan berbisnis gitu kan, orang-orang biasa bilang kayak, aduh ini gue punya ilmunya nih tapi nggak ada modalnya. Nah, MLSA ini kira-kira ya kurang lebih seperti itulah. Oh, gue punya ide bikin ini nih, tapi aduh, duit lagi mepet banget, mau keluar untuk resource, atau misalkan kalian nggak punya panggung untuk berkarya gitu kan. Nah, yang kedua adalah menciptakan leader di tech industry. Nah, di industri manapun itu pasti ada leadernya. Ada orang yang bisa memimpin, yang bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan contoh. Nah, Microsoft Learn Student Ambassador ini memberikan panggung dan support untuk kalian menjadi leader di bidang tech industry. Gimana supportnya nanti kita bakal bahas. Nah, menambah relasi di lokal maupun global. Nah, di lokal maupun global ini karena Microsoft Learn Student Ambassador itu skalanya global banget, aku punya beberapa teman dari Filipina, dari Brazil, bahkan dari orang India yang kuliah ke Kanada. Itu hampir ketemu tapi cuma dia nggak sempat. Jadi ini benar-benar kalian jadi global networkingnya. Kalian mau jalan-jalan ke luar negeri ada teman gitu kan, atau bahkan collab sama orang lain. Atau bahkan dapat panggung di tempat lain. Karena dulu aku punya fellow student ambassador yang dari Filipina, aku diundang buat jadi speaker di acaranya mereka. Tapi online karena waktu itu lagi COVID. Dan ya, sesimpel itu networkingnya. Kalian bisa mengembangkan relasi kalian. Nah, ini adalah langkah awal menuju MVP dan professional networking. MVP itu apa sih? MVP itu Microsoft Most Valuable Professional. Microsoft MVP Most Valuable Professional. Itu kayak yang nanti ada Mas Sagi, itu juga salah satu MVP di Indonesia, di mana MVP ini istilahnya kayak cloud advocate atau orang-orang kepercayaan Microsoft dan orang-orang kepercayaan di komunitas yang udah pro banget lah istilahnya, yang suka sharing, yang suka ngajar gitu kan. Dan ini juga professional networking ini berarti kalian ada chance untuk dapat job reference ataupun sekedar punya teman-teman senior gitu kan yang bisa guiding kalian di karir. Dan yang paling terakhir ini untuk kita adalah mempercantik CV gitu kan. Setelah punya panggung, tidak lupa berkarya, CV kalian semakin cantik gitu kan, semakin nice. Nah, kegiatan kita biasa apa saja sih kalau di internal itu? Kita ada training internal, ya kan, diadain langsung sama Microsoft MVP di dalam internalnya. Kadang kita juga ada fellow student ambassador yang sharing, kita bisa join juga. Dan kita ngadain workshop seminar, contohnya kayak gini, menulis blog. Jadi kalau yang hobi nulis gitu kan, wah Pak, Kak, aku pengen nulis konten nih gitu kan, tapi start dari mana gitu kan. Sebenarnya banyak, ada Dev2, ada Medium itu kan, bisa start dari situ. Tapi Microsoft itu juga ngasih platform untuk kalian nulis di Microsoft Student Developer Blog. Jadi kalian bisa nulis blog, nanti kalian ke submit, ada administratornya, namanya Listot. Itu nanti tulisan kalian bisa publish di blognya Microsoft. Kapan lagi kan kalian bisa pansos di blog Microsoft, easy gitu kan. Nah, kemudian berkesempatan untuk kontribusi di repository Microsoft. Nanti aku akan show. Kemudian ada one-on-one mentoring bersama engineer Microsoft. Ini salah satu perks yang wah banget sih menurutku. Nah, ke pengalaman pertama ini dulu, pengalamanku itu dulu private mentoring. Ini namanya Gustavo Cortido, kalau nggak salah dia itu engineer AR/MR mixed reality di Microsoft. Waktu itu dapat training kayak gini karena menang kuis. Jadi ada event internal gitu kan, terus kita ikutin kuis, aku kuisnya top score gitu kan, terus dapat dikasih chance buat konsultasi. Waktu itu konsultasinya tentang CV. Jadi CV-ku yang sekarang, kalau kalian mungkin ada yang ngecek LinkedIn-ku, nah itu hasil diskusi sama dia. And which is jadi satu insight yang menarik banget. Dia juga bilang kayak, oh kalau kamu udah nggak punya pertanyaan soal CV, kamu boleh nanya yang lain kok. Dan which is I ask gitu kan, aku nanya tentang di Microsoft itu kayak gimana. Dulu aku pernah nanya satu, apakah engineer Microsoft dan Google itu ada beef gitu kan, apakah mereka bertengkar gitu. Dibilang enggak, kita justru malah banyak collaborate, which is something new. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada rating. Nah kan,
ini kalian dikasih panggung untuk nulis di Microsoft Student Block. Ini yang kalau yang aku show ini namanya Gold Graduate. Jadi kalau level kalian Gold, nanti setelah kalian lulus kalian bakal tulis Gold Graduate untuk kenang-kenangan kalian. Dan nggak cuma Gold Graduate, sebenarnya yang lain pun juga bisa nulis, banyak banget yang nulis tentang konten low code, development, AI gitu kan. Ini sebuah panggung yang wah banget menurutku. Nah, kemudian kita juga ada making modules. Jadi Microsoft Learn Student Ambassador sesuai nama adalah Microsoft Learn. Itu adalah sebuah platform untuk kita belajar banyak banget. Mungkin teman-teman udah lihat video di awal tadi, Microsoft Learn itu kayak apa. Ada banyak banget modul yang bisa dipelajari. Nah, kadang sebelum modul-modul itu rilis, itu kita yang jadi Student Ambassador juga bisa ikut andil untuk nge-review modulnya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini namaku ada termasuk di sini. Itu dulu waktu nge-review yang Data Science for Beginner. Jadi kalau teman-teman mau sekalian belajar tentang data science, Microsoft itu punya beberapa repo ya. Ada Data Science for Beginner, Machine Learning for Beginner. Sekarang malah ada Generative AI for Beginner. So, teman-teman tinggal cari aja github.com, GitHub Microsoft for Beginner gitu kan, ntar keluar repo-reponya. Dan untuk ikut yang kayak gini pun kalian di dalam tinggal submit nama aja, gue mau review yang bagian ini gitu dong, gue udah masukkan untuk ini gitu. Dan kalian bakal work closely dengan trainer-trainer Microsoft, which is itu jadi sesuatu yang wah banget kan. Kalian lihat bagaimana orang Silicon Valley, enggak Silicon Valley sih, orang Redmond bekerja gitu. Nah, kemudian ada yang namanya Bug Bash. Bug Bash ini juga salah satu yang menarik. Ini program yang lumayan baru. Bug Bash tuh kayaknya baru ada 3, C# Bug Bash, Power BI Bug Bash, sama satu lagi aku lupa. Kayaknya kalau nggak salah Azure Bug Bash. Jadi Bug Bash ini adalah sama kayak bug hunting, tapi untuk di modul. Jadi kan Microsoft itu kan selain modul yang teori, juga ada modul yang praktek. Modul yang sifatnya hands-on gitu, ngoding. Nah, kalian berkesempatan untuk nge-review codingannya itu. Oh, gue nemuin bug nih, kalau misalkan studentnya begini-begini, ntar hasilnya begini gitu kan. Dan itu malah dikasih hadiah, mendapat backpack atau pencil pouch. Apakah saya pernah menang? Nah, tentu saja tidak ya, belum hoki. Tapi ini akan jadi satu buat teman-teman yang mungkin mau starting di dunia perkontribusian di Git gitu kan, ini bisa jadi angka yang baik. Mungkin teman-teman bertanyakan, aduh kak, tapi aku nggak pede nulis review. Nggak apa-apa, itu di-guide kok sama mereka. Asalkan ngomongnya sopan gitu kan, menjelaskan, oh in my opinion, the student will not be able to understand if we read it like this. I prefer it this way gitu. Itu bagus. Itu. Nah, sekarang setelah ngomongin beberapa kewajiban, kita ada beberapa perks. Nah, di MLSI itu internal tuh kita ada 4 level gitu. Kita ada new, alpha, beta, gold. Nah, di Indo sendiri yang tadi udah bilang gold cuma aku, hopefully soon ada ya. Nah, teman-teman kita yang lain ini beta dan alpha, kayak Giv, Afril, sama Rico. Nah, beda-beda level ini apa aja sih? Gitu kan. Setiap level itu punya kewajibannya sendiri. Kalau kalian waktu pertama kalian join new, kalian harus, tugas pertama kalian adalah menyelesaikan satu modul di Microsoft Learn supaya bisa advance ke alpha. Ya kan? Kemudian ada satu lagi namanya technical onboarding. Technical onboarding itu kalian dipaksa belajar Git, which is artinya bagus, kalian harus belajar Git, itu hal yang penting banget untuk kerja. Ya kan? Kemudian kalian juga bisa join peer mentorship program. Nah, peer mentorship program itu adalah kalian bakal di pairing sama senior Microsoft Learn Student Ambassador untuk entah itu untuk bimbingan dia. Jadi dia kayak dosen pembimbing lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau udah naik alpha gimana? Kalau udah naik alpha, nah kalian mulai tuh unlock Infinity Stone yang sangat berharga sekali untuk kuliah kalian yang akan nanti kujelasin. Nah, dari alpha ke beta itu naik lagi kalian minimal harus ngadain satu event, ngadain satu workshop. Kalau nggak ngadain satu workshop, kalian juga boleh ngadain challenge gitu, modul challenge. Jadi di Microsoft Learn, kalian bisa bikin challenge kayak bikin beberapa modul gitu kan. Terus kalian share ke teman-teman kalian untuk, ayo kita lomba-lombaan finishing modul gitu. Jadi istilahnya kayak push rank gitu. Anggap aja kan jadi game developer, bikin special event quest gitu kan, terus kalian ngajak teman-teman kalian untuk nge-push quest gitu. Nah, buat teman-teman tahu, Microsoft Learn itu, kalau teman-teman cari aja Microsoft Learn Skill Challenge gitu kan. Itu kadang setiap 6 bulan sekali itu biasanya ada yang gede kayak Microsoft Build atau Microsoft Ignite. Itu bisa dapat sertifikasi gratis. Ya, teman-teman cari aja, how do. Ini aku bakal ketik di chat gitu kan. Misalkan contohnya kalau nggak salah
sekarang yang baru ini kan Ignite Skill Challenge. Jadi Cloud Skill Challenge itu teman-teman belajar komplit beberapa modul, nanti bakal dapat sertifikasi voucher sertifikasi gratis. Yang mana itu sangat membantu banget untuk ngevalidate skill kalian. Kalian bisa tunjukin ke orang atau ke bos atau ke waktu mau wawancara, oh, gue ini tersertifikasi loh, gue proof kalau skill gue ada gitu. Kemudian yang terakhir adalah gold. Nah, untuk naik gold itu kuncinya adalah konsisten posting, konsisten engage di community. Kita kan ada teams gede kan yang seluruh ambasador dari seluruh dunia. Itu kalian engage di situ, aktif komen, aktif bantu gitu kan. Submit postingan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Atau bahkan yang penting konsisten gitu kan. Sampai kalian dinotis oleh senior manajernya. Senior manager kita punya beberapa senior manager yang ngawasin student ambassador. Nah, semakin nama kalian muncul ke permukaan, semakin gampang dikenali dan semakin gampang kalian naik gold. Itu. Nah, perksnya tadi apa aja sih? Tadi aku udah bilang kalau naik alpha itu menurutku ada 4 perks yang mega banget. Yang pertama ada Office 365. Ini kalau nggak salah hampir semua kampus itu dapat. Jadi kalian login Microsoft Office tuh pakai pakai akun email kampus kalian, itu kalian dapat Microsoft free gitu kan. Tapi kalau kalian pakai Student Ambassador, kalian juga dapat. Yang kedua ada Visual Studio Enterprise, including other software license. Ini kalian dapat, kalau zamanku ya, zaman sekarang kalau yang batch baru masuk nggak tahu apakah beda. Itu bisa dapat selain dapat Visual Studio yang Enterprise yang perlu pakai license key gitu kan, kalian bisa dapat dikasih 5 license Windows 10 Pro dan itu nggak bakal expired. Punyaku masih nyala sampai sekarang. Jadi lumayan. Tapi ingat ini jangan dijual, tidak boleh jualin untuk penggunaan pribadi buat PC kalian personal. Terus dia juga selain ada Windows, dia juga ngasih Microsoft Project, MP kan Microsoft Project. Kadang juga ada apalagi yang menarik ya. Kalau nggak salah dulu malah ada sampai SQL Server License gitu buat kalian nyoba-nyoba gitu. Nah, kemudian yang soalnya ada LinkedIn Learning. LinkedIn Learning ini apa nih? Kak, LinkedIn Learning dengan Microsoft Learn beda ya? Apa gimana? Ya, beda. Microsoft Learn itu kebanyakan dia bentuknya bacaan dan hands-on. Kalau LinkedIn Learning itu modelnya kayak Udemy. Dan ini benar-benar banyak banget modulnya. Kalau kalian visit profilku, aku punya 1 atau 2 finished modul gitu kan. Dan kalau kalian LinkedIn Learning, kalian finish modulnya, selesai modulnya, kalian langsung dapat sertifikat yang bisa di-attach ke LinkedIn kalian. Tanya, modulnya banyak nggak, Kak? Banyak. Lebih dari 10.000 modul ada kalian pelajari. Mulai dari topik bisnis sampai topik IT itu ada semua. LinkedIn Learning. Kalau misalkan kalian beli sendiri kan lumayan ya harganya ya untuk mahasiswa. Mahasiswa itu kan kita cinta yang gratisan ya. Apalagi yang bisa support gitu kan. Ya LinkedIn Learning ini. Kemudian yang terakhir ada the last but not least itu ada Microsoft Azure Credit. Jadi Azure itu apa? Azure itu adalah computing platform. Buat kalian mungkin di Indo ramenya itu pakainya GCP, tapi Microsoft itu punyanya Azure. Nah, basically kita dapat Azure Credit untuk tuning-tuning, untuk main-main itu ya bisa dapat $150 setiap bulan. Kamu bayangin, kamu pakai nyalain VM gitu kan $150, sebulan habis, bulan depan udah keisi lagi 150 gitu. Kemudian yang terakhir ada Swagbox. Swagbox ini apa sih? Swagbox itu kita dikasih tas, stiker, botol minum gitu kan. Aku lupa template fotonya di sini kalau nggak salah. Jadi kita dapat, dan setiap berapa tahun sekali itu Swagbox-nya ganti-ganti. Kayak di zamanku botolnya itu warna hitam tulisannya, di zaman kalau nggak salah zaman Rico itu botolnya tulisannya warna-warni bukan warna hitam. And then we have the perks, and so what? Yang lain juga punya perks gitu kan. So what? Sorry. Nah, kalian kalau udah punya perks kayak tadi kan, udah punya Office 365, udah punya Visual Studio kan, udah punya LinkedIn Learning, Azure Credit. Terus ngapain? Karena sudah dikasih panggung, nanggung kan sekalian berkarya. Kalian punya Azure nih.
punya Azure Credit, punya LinkedIn Learning gitu kan. Kalian skill up, bikin project, antar bikin portofolio atau habis belajar kalian sharing di community. Goalnya adalah notified. Ya kan, kalau kalian bikin portofolio, kalian publish gitu kan. Ih, apa nih dibikin sama si Raymond? Kok bagus gitu kan. Atau misalkan kalian di Azure tuh kalian bikin service apa, misalkan kalian punya ide untuk bikin web skor bola gitu kan, atau web catatan kuliah atau web to do gitu kan, kalian hosting di sini nggak usah bayar karena pakai 150 kredit tadi, bikin portofolio, terus kalian bisa sharing kan, atau kalian belajar terus sharing gitu kan, misalkan kamu ikut LinkedIn Learning gitu kan, oh ternyata toolsnya kayak gini ya, oh ternyata framework ini kayak gini ya, oh ternyata .NET itu kayak gini ya, kalian sharing, notified. Percaya atau tidak, aku dapat pekerjaan pertamaku itu gara-gara simply baca dokumentasi Azure, terus ngeposting di grup. Serius, aku nggak bohong. Jadi ada orang nanya, pertanyaannya aku lihat kayak, kayaknya pernah lihat ini, pernah nyoba bikin di Azure gitu kan. Terus aku lihat bikinanku di Azure, oh ya sama masalahnya. Dan aku baca lagi dokumentasi, terus aku bilang, Mas, saya dulu kayak gini-gini, dokumentasinya di sini. Udah satu kontribusi. Kalian sebulan sekali aja lama-lama notified gitu, orang notified gitu kan, biasanya si ini sharing gitu kan. Nah, dari grup itu aku di chat, kamu domisilinya di mana ya, kamu minat nggak kerja di tempat saya gitu, dan which is aku end up kerja di situ selama setahun. So make the name for yourself. Oke, kalian nggak bisa expect kalian udah dikasih panggung nggak ngapa-ngapain lalu ada orang yang jemput kalian buat kerja gitu. Kita bukan kita bukan turunan bangsawan ya, bukan turunan penguasa negara. Jadi kalian skill up, bikin portofolio atau sharing di grup. Sharing itu nggak harus jago. Di grup Azure itu dulu banyak yang lebih jago-jago dari aku. Tapi karena aku ada orang nanya, aku share gitu kan, tanya, oh Mas kayaknya dokumentasinya mengenai ini deh. Mas ini kayaknya salahnya di sini deh. Tidak perlu jago untuk sharing, because sharing is caring. Nah setelah make your name for yourself adalah, ini aku cerita tadi, kayak I get my first job reference by simply commenting in Azure group gitu kan. Padahal apakah saya jago banget Azure saat itu? Enggak juga. Waktu itu malah belum certified, belum sertifikasi. Tapi ya karena senang share gitu kan, baca dokumentasi, di-share, oh Mas ini ada yang ini gitu. Percayalah, kalian sharing is caring kok. Jadi kalian udah dikasih panggung, kalian belajar, show off. Beda show off dengan sombong ya. Sombong itu kamu kamu nggak punya skill tapi nyaring gitu kan. Itu dan ngerendahin orang. Jangan, kalau udah punya ilmu jangan ngerendahin orang. Nah, kalian kalau udah di join di MLSA kan bisa buat apa sih? Kalian dapat akses Azure, dapat OpenAI, dapat Power BI. Yang paling kerasa Azure sih kalau aku bilang. Kalian bisa bikin Azure Machine Learning, yang suka AI gitu kan, yang pengen training model, tapi mungkin ada Jupyter Notebook gitu kan. Tapi kalau kalian pengen lebih gitu kan, pengen engine yang lebih, RAM yang lebih, kalian dikasih kredit sama Azure. Oh nih loh, kita sponsorin kamu machine, kamu belajar yang rajin gitu kan. Itu. Kadang kan kalau kalian beli, apalagi misalkan kalian trainingnya di mana, misalkan di Hugging Face gitu kan, bayarnya pakai dolar kan lumayan berat ya untuk kita orang Indonesia. Kalau misalkan kalian join student ambassador, kalian dapat $150, udah tuh kalian bisa nyalain engine buat training gitu kan. Kemudian juga bisa buat app service. Aku ingat banget dulu waktu zamanku semester 5 itu kan kita ada project besar gitu kan, harus nge-hosting di web. Jadi kata teman-temanku yang lain beli hosting, aku nggak beli hosting. Aku simply pakai app service. Kalian bisa buat nge-hosting API, hosting back-end mobile kalian, dan itu banyak banget. Bahkan sekarang Azure ada yang static website yang dimana kalian bisa nge-deploy Gatsby atau Next yang static gitu kan. Ya, nggak usah bayar. Jadi ada Azure yang free, ada yang service free, ada yang itu. Buat yang suka data visualization, kalian dikasih Power BI gitu kan, buat belajar visualization, bikin dashboard. Nanti bertanya, Kak, kalau data visualization itu bikin portofolionya gimana? Kalian bisa ngambil satu data dari Kaggle kah, atau dari kalian nge-crawl sendiri, kalian bikin di Power BI, bikin visualisasi, terus kalian bikin tulisan, oh menurut penemuan saya dan berdasarkan grafik yang saya buat, ditemukan bahwa pattern datanya seperti ini. Itu bisa. Itu udah jadi satu tulisan, udah jadi satu name untuk kalian sendiri gitu. And more. Kenapa aku bilang and more? Karena aku juga nggak tahu ke depannya
mereka ini akan kasih surprise apa lagi gitu. Yang dulunya itu nggak ada peer mentoring, jadi ada peer mentoring. Yang dulunya nggak ada training sama MVP, tiba-tiba dikasih MVP gitu kan. So, a lot of surprise to come. Ini bahkan kalian bisa pakai custom OpenAI gitu. Kalau nggak salah ada satu teman kita sini, ada si Rico itu salah satu ambassador, dia bikin bot Telegram buat belajar pakai OpenAI-nya Azure. So, it's will be really helpful. You are your only limit. Dengan kalian punya panggung seluas ini, dikasih duit segini, limitnya adalah kalian sendiri. Apakah kalian mau maju, ya kan? Maju, take the chance, coba apply jadi student ambassador, kemudian mengembangkan apa yang kalian punya, apa yang kalian idekan gitu, atau kalian cuma akan skip the chance and kupu-kupu kuliah pulang gitu kan? So, seperti aku bilang tadi, make the name for yourself. Kalian dikasih Microsoft itu seperti yang aku bilang tadi di awal, mereka bikin panggung untuk memberikan dukungan untuk kita. Kalau teman-teman nanti penasaran daftarnya di mana, teman-teman bisa ngecek di sini mvp.microsoft.com/studentambassadors. Dan itu daftarnya itu announcement-nya itu setiap 4 bulan sekali. Januari, Februari, Maret, April. Ya 4 bulan sekali. 4 bulan, setiap 4 bulan bakal ada announcement keterima atau enggak. Jadi ini juga seleksi ya, bukan sembarangan bisa masuk. So, kalau kalian nanti happen to have this chance, welcome to the family. Gitu. So, this is me, ini kuliah dan MLSA. Aku Raymond Wang Saputra. Sekian dari aku dulu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Raymond atas knowledge dan insight yang diberikan. Wah, menarik sekali ya materi teman-teman kita ini. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Pada hari ini kita benar-benar terinspirasi oleh perbandingan antara kuliah dan pengalaman Microsoft Learn Student Ambassador. Kuliah memberikan informasi penting, tetapi MLSA menambahkan dimensi praktis yang membawa pemahaman kita ke tingkat berikutnya. Dalam kuliah, kita belajar konsep dan teori, sedangkan MLSA memberikan peluang untuk menerapkan pengetahuan dalam proyek dunia nyata. Saya sangat menghargai sekali bagaimana MLSA membangun keterampilan praktis, kolaborasi tim, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang terus berubah. Sesi ini benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana pengalaman di dunia nyata memperkaya dan melengkapi pembelajaran formal. Semua peserta MLSA pasti memiliki keuntungan yang luar biasa dari gabungan keduanya, menciptakan landasan yang kokoh untuk memasuki dunia karir yang mendatang. Kemudian untuk speaker kita selanjutnya yaitu Kak Sagi Arsyad. Mungkin bisa diberikan reaksi juga untuk Mas Sagi Arsyad dan juga Kak Raymond ya tentunya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Mas Sagi Arsyad akan memaparkan materi tentang pintu karir yang cemerlang. Untuk Kak Sagi selanjutnya dipersilakan untuk Kak Sagi Arsyad menyampaikan materi presentasi. Oke, siap. Sebentar ya. Saya lagi pakai laptop yang laptop bukan punya saya. Oke. Oke, saya akan membacakan ya tentang fun fact tentang Mas Sagi Arsyad ini siapa sih sebenarnya? Oke, sebelum bergabung di Microsoft Student Partner tahun 2008-2010 sebelumnya. Salah satunya halo? Ya. Sedang ada gangguan sepertinya untuk slide. Oke, kita berkenalan dulu ya dengan Mas Sagi Arsyad. Siapa sih Mas Sagi Arsyad ini sebenarnya? Sebelumnya Mas Sagi Arsyad tergabung di Microsoft Student Partner tahun 2008-2010. Satu-satunya MVP Microsoft 365 di Indonesia. Sebelumnya bekerja di Microsoft tahun 2013-2017. Sekarang bekerja sebagai VP of Technology PT Logos Teknologi Utama dan aktif sebagai content creator di YouTube. Baik, selanjutnya Mas Sagi Arsyad dipersilahkan untuk
memaparkan materi. Masih ke mute Mas Agi. Oh, Masih ke masih mute, ke mute. Mas Oke, Agi. oke, oke. Iya. Sip. Baik, Wah. Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada teman-teman semua, ya. Perkenalkan saya Sagi Arsyad, ada Eskomnya sarjana kompor, ya kerjanya untuk mengompor-ngomporin, teman-teman untuk, teknologi-teknologi ya. Nah, currently saya, sebagai VP of Teknologi dari PT Logos, ini adalah Microsoft partner, oke. Dan, saya juga, aktif di komunitas, saya mendirikan komunitas Microsoft 365 Indonesia di Telegram, URL-nya ada di slide ini, ya. Dan saya juga aktif di, YouTube, ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau belajar mengenai Microsoft 365 dan yang sekarang nih lagi emerging nih, itu adalah teknologi, low code, no code, ya. Nah, itu saya posting, banyak mengenai Microsoft 365 dan Power Platform, yaitu implementasi low code, no code di teknologi Microsoft, itu ada di channel YouTube saya, Sagi Arsyad. Ya, yang saya jadikan sebagai background ini dia nih, kalau di video saya tuh. Nah, ini dia channel YouTube-nya ya. Nah, jadi, kita di komunitas kita juga bisa, discuss mengenai Microsoft 365, kita bisa bicara mengenai, eee, Power BI, Power Automate, dan eee, Power Apps ya. Nah, kalau bicara mengenai, dan juga saya dinobatkan oleh Microsoft sebagai Most Valuable Professional untuk kategori, M365 App and Service. Kebetulan di Indonesia saya yang pertama dan satu-satunya ya, dari 8, MVP yang ada di Indonesia. Yang lainnya kategorinya adalah, berkaitan dengan Azure atau AI. Oke. Oke, sip. Nah, mungkin saya diminta untuk cerita nih, jadi seperti cerita kalau zaman dulu saya jadi student ambassador tuh seperti apa dan bagaimana itu bisa menjadi sebuah pintu masuk dari karir ya. Nah, ini oke. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, nah ini kalau dari angka tahunnya mungkin beberapa bahkan masih kecil ya, gitu ya. Jadi kelihatan umur saya di sini. Jadi dulu tahun 2003 ya, itu didirikan sebuah komunitas .NET Developer Indonesia, ya Indonesian .NET Developer Community. Nah di situ, kebetulan waktu itu saya ada satu teman yang ngompor-ngomporin saya, "Ini teknologi bagus nih mengenai .NET is a future ya, it's a future gini bla 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 bla," gitu ya. Akhirnya saya join, gitu kan. Nah, sejalan dengan waktu, ya kita jadi makin aktif di kampus gitu kan. Nah, teman saya ini terpilih dari 1 dari 5 student ambassador yang pertama, itu di tahun 2004. Dan juga waktu itu dipilih 5 juga most valuable professional di Indonesia, itu tahun 2004, ya. Nah, kebetulan waktu itu saya kuliah di salah satu kampus di sudut Jakarta, waktu tahun 2003, tapi 2005 saya memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia atau Fasilkom UI. Nah, di situ, saya juga join di komunitas Enterprise Application Lab. Nah, di situ saya mulai aktif ya. Kami, establish sebuah Enterprise Application Lab itu terkonvert menjadi Microsoft Innovation Center ya. Salah satunya karena faktor itu diajak oleh student ambassador di UI waktu itu, Mas Arnold Willem, sekarang dia di Australia.
Oke. Nah, itu, dia kami bersama mendirikan Microsoft Innovation Center. Saya salah satu, orang-orang awal lah, gitu kan. Dan di tahun 2008 saya ditunjuk sebagai, Microsoft Student Ambassador mewakili, Universitas Indonesia ya, dan saya head untuk area Jakarta. Jadi dulu tuh, Student Ambassador tuh di Jakarta aja itu ada sekitar 7 sampai 10 orang. Udah agak lupa saya jumlahnya ya. Jadi Jakarta atau Jabodetabek itu ada 7 sampai 10 orang ya. Kita melakukan banyak, banyak, activity-activity gitu ya. Salah satu yang paling major adalah kebetulan tahun 2009 itu launching satu major produk Microsoft, yaitu Windows 7, oke. Nah, Windows 7 ini, zaman dulu kan kita waktu masanya kami masih lebih banyak menggunakan Windows XP gitu kan. Nah, kita buat sebuah inisiatif, gimana kalau kita buat sebuah event menceritakan semua orang, "Ini ada sesuatu yang keren loh di Windows 7." Gaetlah orang-orang Microsoft di situ. Kebetulan juga kita bisa dapetin sponsor, kita dapetin pembicara langsung dari orang Microsoft gitu ya. Nah, event itu dihadiri lebih dari 1.000 orang dan dalam satu hari 1.000 orang itu "Yuk kita, upgrade OS kita dari Windows XP ke Windows 7." Waktu itu it's something big lah di tahun 2009 ya. Dan saya graduate dari Microsoft Student Ambassador tahun 2010 gitu ya, dan, saya meng-handover-kan ke yang angkatan di bawah, di bawah saya untuk Student Ambassador. Nah, dari situ saya lulus, langsung ditarik ke salah satu, Microsoft partner ya, dan bisa dibilang apa yang saya lakukan di masa Student Ambassador itu menjadi satu consideration yang, positif sekali bagi yang recruiter atau orang yang, berada di dunia kerja ya, atau saya akan put this story, di belakang, oke. Nah, eee, saya juga mau cerita mengenai waktu saya jadi Student Ambassador, saya ngapain aja sih. Tadi saya udah cerita mengenai membuat inisiatif, Installfest di UI tahun 2009 gitu ya. Nah, di situ, selain itu saya juga, sebagai, eee, trainer ataupun jadi community leader di level kampus. Jadi "Yuk kita belajar yuk mengenai, mengenai teknologi Microsoft." Apa saya paling jago? Bukan, ya, saya bukan paling jago, tapi kita, punya semangat yang sama, "Yuk kita belajar." Kenapa? Universitas di Indonesia itu dirancang untuk mempersiapkan kita ke dunia kerja, ya. Masalahnya yang kadang terjadi atau bahkan sering kali terjadi, ada mismatching antara yang diajarkan oleh kampus dengan kebutuhan dunia kerja, ya. Nah, eee, dulu saya waktu di kampus kita belajar mengenai C, mengenai Java, apakah itu kepake? Kepake, gitu kan. Tapi, kepake dalam sudut pandang akademis. Tapi kalau dari saya, bergaul di dunia, bersama network dari Microsoft, network dari, eee, company yang saya berada dalam circle saya kebetulan nyemplung di situ, ya, yang kepake actually adalah teknologi-teknologi yang sifatnya enterprise, gitu ya. BTW slide saya kelihatan kan ya? Halo? Terdengar jelas, Om Sagi. Slide saya Kelihatan kok kelihatan? soalnya. Kelihatan ya? Jelas. Nah, ada ya saya ulang lagi, ada mismatching antara, apa yang belajar di kampus dan eee, apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, oke. Yang dipelajari di kampus seperti Java, kemudian juga C, itu C ya. Nah, karena memang, ketika di dunia kampus itu, eee, fokus atau perspektifnya adalah akademis, di mana kita diajarin algoritma, dengan harapan kalau kita belajar, udah mempelajari algoritma, belajar yang nanti actual digunakan, bisa belajar sendiri gitu. Karena
dasarnya sudah didapat, gitu kan. Nah, tapi, saya mempunyai perspektif, saya nggak, kuliah apalagi sudah pakai di situ udah ada label UI gitu kan, udah ada label UI. Saya nggak mau cuma sekedar jadi akademis, ya kalau rekan-rekan mau jadi akademis ya it's good gitu ya, tapi kalau waktu itu saya perspektifnya saya nggak mau jadi cuma akademis, tapi saya juga mau mempelajari sesuatu teknologi yang nanti kalau saya lulus, saya langsung bisa pakai. Ya, waktu itu saya berada di circle ini di Microsoft ya. Nah, apa yang kepakai? Nah, waktu itu adalah .NET, oke. .NET-nya adalah, mulai dari .NET 1.1 itu tahun 2003 ya, sampai dengan terakhir saya belajar .NET itu .NET 4 tuh tahun 2010 gitu. Nah, saya jadi spesialis di ASP. Ya spesialisnya spesialis masih level student ya, not that spesialis gitu ya. Untuk ASP.NET, C# ya, dan juga, saya lihat dari teknologi, apparently ada teknologi yang kepake banget di dunia kerja itu adalah SharePoint. Somehow ini sesuatu yang, at that time itu di kampus nggak dipelajari. Padahal ini kalau today ya SharePoint online ini salah satu leading teknologi di enterprise untuk bagaimana melakukan kolaborasi, gitu ya. Nah, akhirnya, selain saya untuk belajar sendiri, saya juga bikin, kita buat komunitas gitu, komunitas level lokal untuk kita bisa sharing. Kenapa? Eee, karena kita juga dengan kita membuat komunitas level lokal itu, kita juga bisa tahu apa sih yang kita pelajari selanjutnya, jangan cuma yang di situ-situ aja. Termasuk juga komunitas level, di luar kampus. Nah, komunitas luar kampus itu masuk ke dalam network-nya Microsoft. Kebetulan waktu itu Microsoft sangat suportif sekali, ya, student ambassador, "Yuk kita, jangan cuma di kampus saja, kita ada network level, nasional nih, misalkan .NET Developer Community, join aja." Nah, label atau title atau, bahwa recognition kita sebagai student ambassador itu menjadi membuat orang di level komunitas seperti, "Oh ini someone yang ngerti Microsoft, or someone yang dipercaya Microsoft." Nah, sehingga ini, memberi benefit ke saya. Nah, benefitnya apa aja? Pertama adalah knowledge. Sebentar ya, saya perlu ada satu hal yang perlu dilakukan, sebentar. Nah, pertama ini, benefit yang saya dapatkan waktu itu jadi student ambassador. Pertama adalah, knowledge ya. Nah, knowledge-nya ini mulai dari kadang kan kita pikir bahwa saya mau belajar ini, ternyata butuh license, apalagi Microsoft, license-nya terkenal mahal, ya. Tapi kalau Anda, setelah Anda masuk dunia kerja, kalau Anda bilang Microsoft mahal, tunggu sampai Anda melihat yang lain, SAP, IBM, jauh lebih mahal, gitu ya. Nah, tapi ya, tadi, Raymond sudah cerita, student, teman-teman yang mau masuk yang jadi student ambassador, basically they get everything, ya. Basically Anda get everything, oke. Akses ke, lisensi Microsoft yang lebih detail ya, Windows, Office dari yang lama sampai yang baru, Windows yang lama sampai yang baru, ya. Sampai dengan, di-install sampai dengan 5 PC. Kemudian dapat juga kayak SharePoint, dapat Exchange, basically every teknologi Microsoft, teman-teman untuk kebutuhan belajar itu dapat, ya, every teknologi Microsoft. Jadi nggak usah mengkhawatirkan mengenai license, oke. Nah, kemudian kita juga mendapatkan bahwa, eee, apa ya, recognition juga dari Microsoft. Ini adalah student nih yang, memiliki potensi. Tentu saja kita bukan yang modelnya, ini dikasih title, student ambassador, we will take, kita akan langsung get everything. Enggak, kita juga mesti, apa ya, kalau tadi Raymond bilang sayang kalau kita nggak lakukan, nah nggak beraktivitas, nah lakukanlah beraktivitas-aktivitas. Waktu itu saya melakukan aktivitas yang tadi saya cerita, get the recognition. Ya, dan get recognition di Microsoft dan selanjutnya kita bisa mendapatkan networking. Networking ke mana?
ke Microsoft MVP, bahkan tadi yang Raymond sudah cerita, kalau Anda, sampai ke level yang gold, itu bakal jadi nominasi MVP, diprioritaskan jadi nominasi MVP. Apa itu MVP? Seperti namanya, Most Valuable Professional, ya. Nah, bedanya apa dengan student? Bayangkan gini, kalau misalkan hari ini dunia kerja merecognize orang yang udah ada labelnya atau udah ada title-nya sebagai, student ambassador, itu adalah bisa dibilang dapat kerja gampang lah ya. Kenapa? Karena, dari dunia kerja itu pasti selalu butuh butuh new fresh blood ya, selalu butuh fresh blood. Saya misalkan sebut seperti nama Indofood, sebut seperti nama BCA, sebut seperti nama ya sebutlah perusahaan besar di Indonesia. Pasti tiap tahunnya atau bahkan tiap bulannya butuh orang baru, oke, butuh orang baru yang dalam hal teknologi. Nah, teknologi yang mereka gunakan apa? Salah satu teknologi yang major mereka gunakan itu adalah Microsoft. Oke, biasa mereka cari gimana? Mereka cari listing, cari orang, listing ke misalkan Jobstreet dan kawan-kawan, gitu atau Jobstreet, LinkedIn dan kawan-kawan. Tapi kalau mereka mau cari yang orangnya dalam tanda kutip, "Saya mau cepat, yang udah ready." Tanya ke siapa? Tanya ke Microsoft. Microsoft akan refer ke mana? Student Ambassador, ya. Ini ada orang-orang yang sudah recognize nih, ya kan? Nah, itu untuk Student Ambassador. Bayangkan kalau itu MVP. MVP ini adalah udah bukan student, tapi itu adalah yang sudah profesional. Artinya apa? Nah, ini akan recognition-nya lebih lagi, gitu, ya. Jadi kalau kalian mau mau, get career in, starting dari Student Ambassador, it's a good start, ya. Karena itu akan menjadi brand, mulai dari menjadi brand Anda, gitu ya. Apalagi kalau misalkan, eee, banyak dari Student Ambassador itu direkrut oleh Microsoft lokalnya, oke. Banyak dari Student Ambassador, ya, itu direkrut oleh Microsoft lokalnya, baik itu untuk jadi, di tim, dulu ada tim developer evangelist, kemudian ada tim, services, ada tim, sales dan kawan-kawan, banyak yang direkrut ke Microsoft lokal. Gitu. So, it's a very good pintu masuk ya, ketika jadi gold Anda dinominasikan jadi MVP. Nah, MVP itu diincar to any company di Indonesia. Kenapa? Karena dengan ada, mereka seperti punya MVP di apa ya, di kantornya itu seperti punya, "Wih, ini, perusahaan yang ada MVP-nya loh." Orangnya ini jadi saya mau, customer-nya dari perusahaan itu mempercayakan, "Wah, ini yang, apa ya, ini perusahaan yang punya MVP-nya dari Microsoft, jadi ini perusahaan nggak sembarangan," gitu. Banyak perusahaan bukan cuma di Indonesia, di luar juga seperti itu, oke. Dan termasuk juga itu menjadi satu bentuk, ini menjadi upgrade bagi salary Anda, gitu ya. Nah, gitu. Dan juga banyak konversi ya dari student ambassador itu menjadi MVP ya. Contoh yang paling konkret adalah, Anda mungkin bisa searching di MVP, di list MVP Microsoft itu adalah Ridi ya. Mas Ridi ini sekarang jadi director, saya lupa director apa gitu ya di UGM, tapi dia adalah satu dari 5 eee eee, student ambassador pertama. Nah, student ambassador pertama itu, dia setelah lulus langsung jadi MVP dan sekarang dia sudah jadi MVP untuk 15 tahun di Indonesia, gitu, ya. Jadi, apa ya, dengan Anda menjadi student ambassador itu menjadi pintu masuk menjadi karir Anda, ya, pintu masuk menjadi karir Anda. Kenapa? Karena banyak perusahaan, ya, pasti mencari orang yang bisa mereka segera rekrut. Nah, siapa yang biasanya, teknologi apa yang dipakai oleh perusahaan itu? Salah satu major teknologinya adalah Microsoft, oke. Major teknologinya Microsoft dan juga, kalau mereka nyari source-nya di mana? Salah satu source yang mereka gunakan itu adalah student ambassador. Nah, makanya itu adalah menjadi pintu masuk untuk karir Anda. Terakhir, nah ada pesan sponsor. Nah ini ada channel YouTube saya, Sagi Arsyad, ya. Nah jangan lupa subscribe.
Sagiarsyad gitu ya, channel YouTube ya, gitu. Oke, saya rasa itu dari saya. Sekian, dan terima kasih. Silakan, saya balikan ke moderator. Oke, hebat sekali pengalaman Mas Agi dalam menjadi MVP. Terima kasih Mas Agi atas materi yang diberikan. Pemaparan webinar hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang peran vital yang dimainkan oleh MLSA dalam menghubungkan mahasiswa dengan sumber daya, peluang, komunitas di dunia teknologi. Selain itu, cerita sukses dan program yang telah dilakukan oleh MLSA benar-benar mengunggah semangat kita semua mendengar para anggota MLSA aktif berkontribusi pada proyek-proyek inovatif dan menyebarkan pengetahuan teknologi pada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Baiklah, tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita buka kesempatan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, entah itu mengenal tren industri, saran tentang pengembangan keterampilan, pertanyaan tentang pemateri, ataupun yang lainnya. Sekarang adalah waktunya untuk bertanya. Kami menampilkan Slido. Silahkan join di Slido yang sudah kita tampilkan dan kami akan jawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Silakan untuk rekan sekalian untuk bisa bertanya mungkin dari sesi Q&A ini. Oke, itu dari Oke. anonymous nih ya. Anonymous ya, Om Sagi ya. Oke. Mas Agi, kalau MVP itu dapat swag juga kayak MLSA enggak? Jadi ada baju atau badge apa gitu? Silakan Om Sagi dijawab. Gimana ya? Nah, kalau dapat apa, Anda silakan ke channel YouTube saya ya. Ada unboxing mengenai saya Oh dapat apa. iya, silakan. Gitu ya. Dapat apa. Jadi saya dapat, nah ini trofi MVP. Mungkin Ya. bisa diperjelas kali, bisa Dapat nggak ya? diperjelas. Iya. Kelihatan nggak? Ini trofi Oh, MVP. kelihatan. Iya. Ya. Kalau Trofinya saya seperti itu ya ringnya, kawan-kawan ya. iya. Tiap tahun ada nambah ringnya. Kalau saya ringnya baru Iya. 1 gitu ya. Oh iya. Nah, MVP lain ringnya udah bertumpuk gitu. Udah ada yang ringnya puluhan itu ada gitu. Mungkin bisa dijelaskan terkait ring itu apa ya? Mungkin Ring ini maknanya tahun dia jadi MVP. Nah, ini kan oh begitu. saya Iya, ringnya iya. tahun 2023 ya. Iya. Ada yang ringnya mulai dari tahun 2006 udah bertumpuk banget itu. Ringnya udah 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Dan beberapa merchandise lain. Baju kayaknya kami mode apa ya? Kami udah di MVP itu pada nggak terlalu peduli mengenai hal itu ya. Tapi kalau baju ada yang dapat gitu, lebih ke arah bukan official tapi, Hmm. kita kebetulan lagi ada ini kita lucu-lucuan bikin yuk, dibanding ke Microsoft. Oh Nah iya, dibuatin oke. Jadi gitu. pada akhirnya dari kelucuan-kelucuan itu terlaksana juga ya untuk bajunya Iya, ya Om Sagi ya. mhm, Oke, baik gitu. Om Sagi, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous juga nih. Kalau jadi MLSA dan MVP itu turnernya berapa lama ya? Apakah kredit yang dikasih itu seumur hidup? Silahkan dijawab mungkin. Mungkin yang LSA dulu, silakan Mas Oke. Raymond. Oke, kalau yang MLSA itu tenornya atau kredit yang dikasih itu aktifnya selama kita kuliah ya. Jadi misalkan waktu daftar itu kita tulis expectation graduate-nya kita tulis 2022 kayak saya kemarin kan. Saya waktu daftar kan saya angkatan 2018. Saya tulis expectation graduate-nya 2022, ya udah nanti dari pas 2022 kita bakal dikirimin email tuh, oh your tenor Anda akan segera selesai. Tolong segera backup data-data yang perlu. Oh ya, ngomongin soal data ya, kalau kalian jadi student ambassador kan dapat 2 tera OneDrive, so basically kalian nggak butuh komputer lagi. 2 tera coy. Naruh aja semua kerjaan kalian di situ. Harddisk nggak usah gede-gede sekarang. Beli 128 udah cukup. Ya, so ya tenornya berlaku sampai kalian lulus. Dan selanjutnya bisa dinominat jadi MVP, kayak Mas Agi, silakan. Kalau MVP itu tenornya, selama masih mau aja. Selama masih mau aja. Karena MVP itu ada semacam kayak dalam tanda kutip KPI ya. KPI-nya seperti membuat impact apa sih, berkontribusi apa sih. Misalkan kayak kalau saya kontribusinya adalah, nah channel YouTube jangan lupa subscribe. Nah sponsor lagi tuh. Ya. Nah,
Kalau saya ada yang naturally kayak misalkan yang rajin bikin, channel YouTube kah, atau yang seperti bikin artikel blog kah, atau seperti membuat tulisan buku kah, atau yang seperti, apa namanya, bikin bug fixing ya. Nah itu selama kita masih mau aja gitu. Karena mungkin nanti ketika Anda di dunia kerja ada parts di mana, aduh gue setahun ini bakalan sibuk banget nih, nggak bakal kepegang lah kerjaan apa ya, mesti ngebikin ini bikin itu di MVP. Ya bisa jadi udah kita udah kayak, udahlah kasih yang lain gitu. Jadi selama kita masih mau aja gitu ya. Terus apakah Oke. kredit yang dikasih atau itu sifatnya seumur hidup? Enggak, ada limitasinya, itu hanya selama kita jadi MVP aja, ya. Dan saya mungkin mau nambahin dari Raymond nih, ketika jadi MVP Anda nggak usah mikirin lagi yang namanya license gitu ya. Jadi kenapa? Kenapa? Kalau mau dapetin yang namanya OneDrive bertera-tera itu gampang banget. Office 365 yang sifatnya, license itu basically dapat everything. License seumur hidup, yes, selama Anda tidak uninstall kalau misalkan udah nggak aktif, gitu. Ini aku nambahin sedikit, kalau teman-teman yang tahu JetBrains, itu JetBrains juga punya banyak ID gitu. Kalau Microsoft kan mungkin adanya Visual Studio kan, salah satu yang OP banget buat .NET, tapi kalau misalkan ternyata ngoding yang lain, pakai JetBrains. JetBrains itu juga ngasih free license buat MVP. So, if you are MVP, you basically get a lot of things gitu. Ya. Oke. Dapat banyak. Itu jadi kayak kami, Mantap ya. software backup ya, third party software itu, basically dikasih gitu ya. Kenapa? Karena bagi mereka benefit kalau misalkan seperti MVP ini meng-endorse, ini gue pakai JetBrains, gue pakai, apa saya lupa software backup yang saya pakai gitu ya. Nah, bagi mereka, oh MVP aja pakai, berarti ini barang bagus. Nah, itu jadi endorse bagi mereka, makanya mereka kasih, gitu loh, ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari anonimus juga. Kalau jadi MVP gitu, berarti apakah nggak boleh ngomongin teh yang non Microsoft? Mungkin bisa Ah, dijawab. nggak masalah sih, ya, nggak masalah. Ada yang MVP, MVP itu ada banyak kategorisasinya ya, ada kategorisasi AI, ada kategorisasi DevTools dan lain-lain. Bahkan ada yang DevTools-nya itu sangat loose mengenai teknologi Microsoft, ada, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa sharing knowledge kita. Saya kebetulan udah, fokusnya memang ke Microsoft aja gitu. Apakah dilarang? Nggak dilarang, karena kami bukan orang Microsoft dan kami bukan sales-nya Microsoft, nggak masalah gitu. Kita Oke. basically lakukan apa yang kita suka aja gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, apakah dari MLSA kalau sudah graduate otomatis bisa jadi MVP? Nih, pertanyaan bagus nih. Pengennya serba otomatis nih pasti. Mungkin bisa dijawab dari Om Sagi atau Mas Raymond. Kalau dari MLSA-nya sendiri ya, kalian itu bisa dapat nomination dari jadi MVP itu kalau kalian kan tadi aku udah cerita kalau di MLSA itu kan ada Alpha, Beta, Gold. Kalau kalian Gold itu kalian bakal dapat kayak extra perks gitu, direkomendasiin langsung sama program manajernya MLSA kayak oh ini pas jadi student ambassador perform loh, sering bikin ini bikin itu. Yang which is ya berarti kalian dapat koneksi orang dalam. Dan apakah otomatis? Enggak juga. Kalau udah jadi gold pun kalian tetap harus striving gitu, tetap harus pansos terus, tetap harus ngonten supaya makin kelihatan dan gini. Kalau kalian mau ngerekomendasiin orang kan pasti nggak mungkin sembarangan ya. Nggak mungkin teman kalian yang malas-malasan terus kalian bilang ke dosen kalian, oh Pak dia kerjanya bagus kok, dia di kerja kelompok saya kerja paling banyak gitu. Nggak ada kan, malahan pengen kalian maki teman yang malas itu kan. Iya. So ya udah gold pun kalian tetap harus jadi talk atau ngajar atau sharing, bikin blog, aktif di komunitas. Aku pun udah di gold sekarang ya, sekarang ini aku juga jadi speaker gitu kan. So apakah otomatis? Enggak, tapi kalian dapat boost ekstra kalau kalian perform di situ. Kalian bakal direkomendasiin. Kalau dari perspektif saya, otomatis enggak, tapi itu jadi sesuatu yang natural. Jadi sesuatu yang natural. Kenapa? Kalau Anda jadi, MLSA ya,
kemudian juga aktif, jadi MVP itu jadi seperti sesuatu yang natural aja. Karena banyak konversi, zaman waktu dulu itu dari student ambassador jadi MVP itu sesuatu yang banyak terjadi gitu. Apakah otomatis? Enggak, tapi itu sesuatu yang natural biasanya jadi, gitu loh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Bagaimanakah proses seleksi untuk jadi MLSA? Tips dan trik buat lolosnya gimana, Kak? Oke, silahkan dijawab. Tips and trick ya adalah jujur. Kenapa jujur? Karena ini proses seleksi MLSA itu basically cuma satu doang. Kalian ke webnya kan, terus kalian daftar. Nah, setelah kalian daftar kan bakal diminta untuk ngisi. Ini aku bakal taruh linknya di grup, teman-teman bisa itu nanti. Saya coba daftar. Nah, setelah kalian ngisi kan kalian bakal diminta untuk ngisi profile, ngisi data diri, ngisi pendidikan kalian gimana, bidang kuliah kalian apa. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan. Aku udah lupa pertanyaannya apakah ganti atau enggak, tapi seingatku dulu zamanku ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah gimana kamu bakal menjelaskan suatu konsep IT ke orang awam, gimana kamu menghadapi teman yang susah belajar, gimana kamu, apa rencana kamu kalau kamu dikasih kepercayaan untuk pegang satu tag, strategi kamu untuk sharing supaya temanmu berminat. 3 itu. Jawabnya boleh pakai video, boleh pakai tulisan doang, pakai kayak isi esai gitu. Nah, triknya gimana? Be natural aja. Kalian benar-benar menunjukkan kalau kalian tuh passionate tentang ngajar. Nah, karena aku dulu sekaligus asdos gitu kan, jadi aku ngerti gimana cara ngadepin orang yang kalau susah belajar gitu. Ya, aku tulis tuh dengan pengalaman saya sebagai asdos, saya biasanya begini. So, just show that you are passionate about sharing. Karena sharing is caring gitu kan. Jadi, makin kalian bisa show kayak kalian makin passionate tentang sharing, kalian bakal most likely buat lolos. Nah, dan itu seperti yang aku bilang tadi, pengumumannya 4 bulan sekali. Jangan lupa cek email gitu kan. Karena karena kalian dikasih tahu keterimanya itu lewat email. Nah, dulu aku punya teman yang keterima tapi karena dia miss the email gitu kan, jadi dia join Teams-nya telat banget. So, ya tips and triknya, be honest, just show you are passionate about sharing, passionate about teaching, dan kalian punya ambisi untuk jadi tech leader, it's good. Lalu dari aku gitu. Oke, baik. Terima kasih pemaparan jawaban-jawaban dari Kak Raymond dan Kak Sagi Arsyad. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis ya. Tapi sebelumnya kita akan ada sesi dokumentasi dulu nih buat semua peserta webinar hari ini. Diharapkan untuk membuka kamera untuk dokumentasi ya. Silahkan untuk peserta-peserta bisa membuka kamera. Sorry, Gi, itu ada satu pertanyaan yang mungkin aku mau jawab sih. Oke, Apakah silakan. ada batas umur untuk jadi MLSA? Kebetulan saya baru masuk kuliah semester 1 untuk kelas karyawan. Batasnya adalah 18 tahun ke atas. Jadi kalau kalian 18 tahun ke bawah nggak bisa, kalau yang penting 18 tahun ke atas ya bisa. Dan semester 1 boleh kok. Dulu kayak aku punya nggak ya teman semester 1? Nggak ada. Aku sendiri daftarnya agak telat karena baru tahu itu agak telatan. So, yang penting kalian 18 tahun ke atas dan kuliah di sebuah universitas, you can be. Oke, baik. Terima kasih Mas Raymond atas jawaban pertanyaannya. Sekarang masuk ke sesi foto ya, dokumentasi ya. Mungkin bisa diperlihatkan dulu kameranya. Gimana? Sudah semua? Oke, kita akan foto ya. 3, 2, 1. Oke, bentar. Yang lainnya yuk nyalain Ayo yang lainnya. kameranya. Sekali lagi ayo. Sekali lagi nih, dua sesi nih bisa nih. Aku lagi di labku, Oke, nggak ada kamera. nggak apa-apa. Oke, sekali lagi ya untuk fotonya. 3, 2, 1. Oke, sudah mungkin fotonya. Thank you. Ya, terima Selanjutnya kasih. sesi apa lagi? Bentar.
Untuk selanjutnya kita akan ada sesi kuis ya. Untuk para peserta bisa menggunakan link yang sudah diberikan oleh teman kita untuk mengikuti sesi kuis ya. Kuisnya mana? Link kuisnya yang mana ya, Ki? Belum di-share ya? Sebentar, Oh. sedang ada gangguan ini, jadi agak sedikit lama ya. Jadi mungkin dari Kak Raymond ada yang mau menambahkan tentang tadi mungkin dari segi benefit, dari segi itu. Oh, aku skripsiku waktu itu bikin chatting apps tapi pakai translate, ada fitur translate gitu kan, dan itu bisa. Dulu kan aku kuliah di luar ya, bisa di Iya. angkatanku nominated sebagai project tesis terbaik. Itu dan itu aku nggak keluar sepeser pun. Jadi kalau orang yang bilang Microsoft itu tech bayar, tidak. Saya pakai .NET, pakai Visual Studio, it's all free. Saya nggak keluar sepeser pun buat skripsi itu, dan malah dapat sertifikat, dapat duit beasiswa karena project final terbaik. Dan itu waktu itu pakai Azure App Service sama Azure Translation. So if you have any good idea, join us dan wujudkan idemu. Oke, terima kasih Mas Rema atas tambahannya. Oke, baik, saat ini kita akan ke sesi ini ya, kuis ya. Silahkan bisa menggunakan kode yang tertera di layar. Apakah kodenya terlihat semua? Berikan reaksi ya jika terlihat ya. Sudah ada ini, oke, sudah ada dari kodenya. Mungkin bisa dimasukkan dulu kodenya dan juga buka alamat linknya ya untuk memasukkan kode ke dalam websitenya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk kuisnya ya. Nah, oke, sudah ada beberapa peserta ini. Udah ada 4 nih, udah ada 4 peserta nih. Ayo, siapa lagi? Silakan. Untuk kodenya sudah dicantumkan ya di chat kita. Jadi bisa dimasukkan ke dalam websitenya. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan juga akan muncul jawaban yang bisa dipilih ya. Oke, sekarang bisa kita mulai untuk kuisnya. Silahkan, mungkin bisa dimulai. Oh, belum ya. Jadi sebentar, mungkin ada sedikit gangguan teknis ya. Jadi kita tunggu dulu kuisnya disiapkan oleh operator kita. Oke, sekarang sudah ada 5 peserta ya. Ditunggu untuk peserta lainnya bisa join ke kuisnya. Untuk kuisnya kita tunggu ya 3 menit lagi ya. Bagi peserta yang belum join silahkan join di quiz.com. Nanti dimasukkan saja kode yang sudah kita tampilkan di chat. Setelah itu kita tunggu ya untuk peserta-peserta lainnya. Karena kita akan memulai sesi kuis ya.
Sah aja Ki. Diingatkan sekali lagi bagi yang belum join, silahkan join. Kode kuis sudah dilampirkan di halaman di chat ya. Bisa lihat di chat ada kode kuisnya, dimasukkan ke websitenya. Nanti kita akan mulai ya 11.22 ya. Oke. Oke, kita langsung saja kita mulai kuisnya karena sudah waktu menunjukkan 11 pukul 22. Oke, bisa dimulai saja kuisnya. Wah, sudah mulai terlihat ya untuk peringkat-peringkat pemenang kuis ya. Untuk yang pertama masih diberikan oleh DL ya. Yang kedua Aris Setiawan, yang ketiga Anonymous ya. Peringkat pertama masih diduduki oleh DL ya, yang kedua Aris Setiawan, yang ketiga Ridwan, yang keempat Anonymous. Oke, yang kelima MLS Ajaya Jaya Jaya. Oke. Beri applause dong untuk peserta-peserta kita yang sudah mengisi kuis ya. Peringkatnya sudah terlihat nih di sini. Oke, rekan-rekan sekalian, demikian serangkaian acara pada hari ini dan materi yang disampaikan oleh Kak Syagi Arsyad dan Kak Raymond. Sebelum meninggalkan Teams, jangan lupa untuk mengisi form check-out terlebih dahulu untuk dapat sertifikat attendance event MLSA. Saya, Givari Kurniawan, selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila ada tutur kata dan kekurangan dalam berlangsungnya acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih.
dan sampai jumpa kembali di webinar MLSA Indonesia yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan untuk formnya, link formnya ya.